Perkenalkan, nama saya Depen Septian dari kelas 12 IPS 5 absen 06. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di halaman bab 3 di awal pembelajaran kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan iptek ditunjukkan untuk membantu memecahkan masalah saat ini dan mengantisipasi masa depan, masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan. Yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dilihat sebagai produk, proses, dan paradigma yang diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan yang didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Selain itu, teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu beriringan menyesuaikan zamannya dan dinamis. 1. Pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang A. Aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang B. Aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Selanjutnya ada makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga ada mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya menyediakan dan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang pertama ada menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum
polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Aspek politik aspek politik nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkannya tergangguannya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis seperti reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Yang B, aspek ekonomi. Pertama, ada Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Selanjutnya akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang D, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang B, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, yaitu A, sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya serta baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Yang 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 3. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara maju. Yang C. Selektif
terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.